Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan sebab terjadinya pembajakan software. Nah, sebelum masuk ke presentasi, perkenalkan, nama saya Nika Dekismaitri Harinita, dan ini teman saya. Nama saya Gina Sonia. Amalia Diastaini, Diara Ardani. Nah, sebelum menjawab pertanyaan berdasarkan kasus itu, saya akan membacakan sedikit kasus tersebut. Sebab terjadinya pembajakan software. Bagi kebanyakan masyarakat, pengguna komputer di Indonesia, pembelian paket perangkat lunak jadi adalah suatu kemewahan. Memang banyak institusi baik swasta maupun negeri yang mengeluarkan dana besar untuk pengadaan sistem komputer, tetapi jarang ada alokasi dana untuk pembelian perangkat lunak. Jadi yang ada adalah dana untuk jasa konsultan pengembangan sistem komputer. Oleh karena itu, dana pengadaan perangkat lunak komputer hanya terserap untuk pengembangan sistem khusus yang dibangun untuk menangani kebutuhan spesifik institusi yang bersangkutan. Bagaimana dengan sistem operasi dan program-program aplikasi umum untuk kerja penyusunan dokumen sehari-hari? Dapat dikatakan rata-rata komputer di Indonesia menggunakan perangkat lunak hasil tindak kejahatan pembajakan. Makin berkembangnya kemajuan teknologi sekarang, justru semakin mendukung aktivitas pembajakan itu sendiri. Selama ini, pembajakan merupakan tindakan pelanggaran hukum yang justru paling dianggap lumrah. Tiada barang tanpa bajakannya, tiada yang kita pakai yang bukan dibeli dari bajakan atau kita bajak sendiri. Dengan mengopi CD milik teman, baik software game maupun musik, itu pun sudah termasuk membajak. Ini sudah menjadi hal yang sangat biasa kita lakukan dengan tanpa kita sadari bahwa kalau di negeri yang sadar hukum, sudah dari dulu kita akan dituntut. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan berdasarkan kasus tersebut. Yang pertama, bagaimana tanggapan Anda terhadap ilustrasi di atas? Nah, jawaban ini akan dibacakan oleh Tiara. Sebelum masuk ke tanggapan, saya akan sedikit menjelaskan apa itu pembajakan perangkat lunak. Pembajakan perangkat lunak adalah penyalinan atau distribusi perangkat lunak secara ilegal atau tidak sah. Biasanya, sebuah program atau aplikasi hanya memberikan izin untuk satu pengguna dan satu komputer saja. Dengan membeli perangkat lunak, seseorang menjadi pengguna berlisensi atau berizin dan bukan pemilik. Jadi jika seseorang menyalin dan memperbanyak perangkat lunak tersebut, itu disebut sebagai pembajakan perangkat lunak. Jadi menurut tanggapan kami, pembajakan software pelanggaran hak cipta yang dilindungi oleh perundangan, dan hal ini sering dianggap sudah lumrah. Tadi adalah jawaban kami dari nomor 1 yang dibacakan oleh Tiara. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Apakah usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mengatasi pembajakan software tersebut? Dan ini jawaban ini akan dijawab oleh Amel dari kelompok aku. Upaya-upayanya yaitu 1. Membangun budaya masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain. 2. Alternatif lain untuk menggunakan program yang memiliki lisensi open source. Apa sih open source itu? Nah, jadi open source itu adalah jenis perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka untuk dipelajari, diubah, ditingkatkan, dan disebarluaskan. 3. Dibuatnya undang-undang oleh pemerintah tentang hak cipta atau bisa memperketat undang-undang tentang hak cipta. 4. Sanksi pidana yang memberatkan pelaku pelanggaran. Dan terakhir 5. Melaporkan pelanggaran undang-undang HAKI kepada pihak yang berwenang atau berwajib. Sekian, terima kasih. Itu dia jawaban nomor 2 dari kelompok kami yang sudah dibacakan oleh Amalia. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 3 ya. Bagaimana cara agar kejadian tersebut tidak terulang kembali? Jawaban ini akan dibacakan oleh Gina. Menurut kelompok kami, agar kejadian tersebut
tidak terulang. Sebaiknya beralih dengan penggunaan software open source atau terbuka, karena menurut kami perangkat tersebut telah dipakai di beberapa negara lainnya. Nah, itu dia jawaban dari Gina. Nah, itu dia jawaban dari ketiga pertanyaan berdasarkan kasus sebab terjadi pembajakan software. Nah, mungkin hanya segini yang bisa kami presentasikan. Itu tadi adalah jawaban menurut pendapat kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan di perkataan, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.